Dian Sandi nggak kena undang-undang ITE pasal 32, Roy Suryo juga nggak kena. Apalagi Roy Suryo. Nanti ke depan ini nggak boleh ada alasan apapun untuk menahan mereka. Kalau itu pakai 27A memang yang itu yang relevan. Kalau sampai nanti sampai ke pengadilan, dan jangan berharap pengadilan itu akan bisa fair seperti yang kita ucapkan tentang pasal-pasal itu maknanya seperti itu. Ini pasal ini pasal yang keliru penerapannya. Atau ijazah yang dipotret orang, diupload orang sudah beredar dan semua orang sudah tahu. Dan semua orang sudah tahu. Itu bukan informasi elektronik yang dilindungi oleh Undang-Undang ITE pasal 32. Karena tidak ada yang namanya illegal access terlebih dahulu untuk mendapatkan itu. Iya, semua orang bisa mengakses. Semua orang bisa mengakses. Bahkan bisa mampir ke HP kita sendiri. Bisa, iya, kadang-kadang dikirim orang tanpa mengakses pun dengan ilegal dikirim orang. Jadi pasal ini tidak tepat. Boleh dikatakan tadi saya dalam konteks Sandi yang Dian Sandi kan dia kan mengupload. Dia yang mengupload di Twitter. Dan Twitter tuh accessible, semua orang bisa mengakses Twitter. Iya, ketika diupload sama Dian Sandi. Iya. Makanya ya yang kemudian mengubah-ubah itu juga nggak kena karena udah semua orang bisa mengakses gitu kan. Sebenarnya Dian Sandi juga nggak kena, dia hanya ngupload juga. Oh sih. Gitu loh. Iya. Ini bukan itu. Jadi sekali lagi Dian Sandi nggak kena Undang-Undang ITE pasal 32, Roy Suryo juga nggak kena. Apalagi Roy Suryo. Kalau Dian Sandi. Apalagi dia katakanlah menggunakan informasi yang diupload sama, ini kan informasi yang diupload sama Dian Sandi untuk melakukan penelitian. Untuk melakukan analisis. Iya, analisis. Dia penelitian. Iya, jadi itu kalau dilarang atau kena, itu mahasiswa saya komunikasi di berbagai perguruan tinggi kena karena mereka sering textual analysis. Iya. Kadang-kadang menganalisis video yang ada di YouTube, menganalisis foto yang ada di Instagram dan sebagainya. Kan sama. Kadang-kadang dibesarkan, dikecilkan. Bahkan kalau kita misalnya bahkan kalau kita bisa melihat misalnya banyak sekali kan konten-konten saya itu misalnya dipotong-potong di TikTok tapi kan itu aksesnya memang akses yang sudah saya berikan, accessible, once saya ngupload orang lain bisa lihat. Kalau misalnya kayak seperti kasus di ITB, saya kan pernah mengatakan itu bahwa ada Pak Jokowi sama Pak Prabowo kemudian dibuat seolah-olah ciuman. Itu kan, itu melanggar etika. Melanggar etika. Masa sih pimpinan kita, presiden ke-7 sama ke-8 dibuat ciuman, laki-laki sama laki-laki kan gitu. Melanggar etika. Tapi bukan pidana. Tapi bukan melanggar pasal 32 gitu loh. Kecuali kalau dia salah satu dari Pak Jokowi atau Pak Prabowo melakukan pengaduan. Itu pun juga tidak. Tidak. Walaupun mengadukan juga tidak. Kenapa? Karena kalau pengaduan atas nama apa ini? Pencemaran nama baik. Kalau pencemaran nama baik kan menuduhkan suatu hal. Apakah ini tuduhan? Sementara dia tujuannya adalah ngeritik bahwa presiden ke-7 sama ke-8 ini terlalu akrab sehingga seolah-olah ciuman kan gitu. Itu kritikan gitu. Tidak bisa masuk gitu. Kalau hakim itu kayak prop semua, aman kita dari jerat undang-undang ITE terhadap orang yang tidak punya niat busuk ya kan, niat baik gitu ya. Persoalannya memang problemanya itu yaitu dari penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan tuh banyak oknum-oknum yang seperti mesin. Nggak peduli. Tidak peduli dia. Jadi ketika kita jelaskan juga nggak peduli. Ini yang menjelaskan ini yang ikut buat loh, gitu loh. Iya. Kita ini bukan hanya sekedar ini yang ikut membuat, bahkan saya pernah jadi ketua panjanya untuk perubahan-perubahan itu gitu loh. Artinya saya juga dulu di dalam. Sementara teman-teman ini kan tidak. Dia hanya menafsirkan aja. Boleh saja orang mengatakan pakai filosofi Roland Barthes, the death of the author kan gitu kan. Bahwa ya teks itu tergantung yang nafsir. Gitu kan. Dituliskan sudah terbuka untuk penafsiran. Yang nafsir. Hakim-hakim penafsirnya, jaksa penafsirnya, polisi penafsirnya. Tapi kan
ini loh mumpung masih ada yang hidup nih. Dulu gimana memori vantuletingnya, bagaimana maknanya, tujuannya apa? Mosok diabaikan sama sekali. Kan begitu. Oke, coba kita baca pasal 32 itu persisnya seperti ini. Ya, silakan. Biar kita tahu nih. Pasal 32 bunyinya, ini ayat 1 yang dikenakan kayaknya. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi. Intersepsi ini? Sorry maaf. Ini. Nah ini ya. Itu pasal 32, sorry maaf. Ya, kalau itu 33 kalau intersepsi. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Artinya ijazahnya dokumen elektronik itu ada di sana nih, di website mungkin ya. Di website publik itu bukan maksudnya bahwa yang sudah beredar di publik, tapi milik lembaga-lembaga publik atau Jadi yang tetap ada dimiliki. Informasinya itu di website misalnya. Baik informasi itu punya pribadi orang maupun punya lembaga. Karena memang kenapa dilindungi? Karena kalau dia diperbolehkan diubah-ubah itu bisa katakanlah merusak sistem yang terkait dengan e-commerce. Coba bayangkan kalau di dunia yang sekarang sudah semuanya digital itu, lalu ada orang yang mengakses secara dengan sengaja dan tanpa hak. Dia mengubah-ubah harga begitu. Atau kalau di sekarang pengadilan itu pakai e-court. Pengadilan sekarang kan pakai e-court. Lalu ada orang yang menghack masuk e-court yang keputusannya sebenarnya mau bebas lalu diubah menjadi tidak bebas begitu. Itu yang kena pasal 32 ini. Karena dia masuk ke sistem elektronik milik orang lain atau yang sebenarnya dilindungi gitu loh. Bukan ngubah-ubah gambar gambarnya Mas Refli atau Bung Refli ini digambar jadi kayak kucing misalnya begitu. Bukan. Jadi memang betul informasi itu ada di website sebagai informasi berharga dari milik orang atau milik lembaga. Lalu kita masuk sebagai intruder kan? Kita ubah-ubah sehingga dokumen itu rusak lah atau apa? Dokumen itu rusak atau katakanlah itu kan yang namanya informasi elektronik itu kan punya nilai ekonomi. Bisa misalnya kalau password kita diambil orang, diubah-ubah orang, kita rugi dong. Atau Anda udah mau punya tulisan mau di Scopus untuk guru besar, tiba-tiba rusak, di-delete sama orang, nggak jadi guru besar, atau dihilangkan. Itulah yang disebut sebagai mengubah, mengurangi, menghilangkan begitu. Karena memang jadi bukan sebuah dokumen yang kemudian sudah menjadi beredar di publik. Bukan. Jadi kalau foto saya, foto Anda, kemudian tadi diubah-ubah orang, ya itu cuma menyakitkan hati. Etikanya begitu. Tapi itu bukan sebuah informasi yang memang perlu dilindungi sehingga kalau misalnya orang mengubahnya maka kemudian akan merusak informasi saya. Karena 12 kan ke 9 tahun ini sampai yang ngubah-ubah ini. 9 tahun. 8 sampai 9 tahun kalau nggak salah gitu ya, 8 sampai 9 tahun. Yang 35 itu 12 tahun. Nah, 12 ini menarik kita lompat ke 35. Kalau 35 ini setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Intinya kan ini orang mau nipu kan ibaratnya. Dan ada otentiknya. Jadi yang diubah itu seolah-olah mau jadi otentik. Nah sekarang apakah mereka ngerubah-ngerubah untuk menunjukkan ini otentik? Malah sebaliknya. Dia menganalisis. Jadi menganalisis itu beda dengan mengubah informasi elektronik untuk tujuan membuat menjadi otentik. Misalnya kalau otentik itu begini. Tadi Bang Refli ini rumahnya bagus nih. Lalu tanah ini sudah disertifikat dan sertifikat sekarang itu pakai elektronik, ya kan? VPN sekarang udah pakai elektronik. Lalu saya ubah nih, saya hack, saya ubah sertifikatnya yang elektronik itu ketika di print menjadi nama saya. Lalu saya bisa mengklaim ini rumah saya, begitu. Dan itu membuat seolah itu otentik. Otentik itu 12 tahun. Atau tadi yang e-court tadi, hakim itu jelas-jelas sekarang pakai e-court, makanya agak cepet dia mereka. Itu kemudian keputusannya diubah-ubah sama orang yang tidak berhak. Nah itu pasal 35
ini yang kena gitu loh. Ya, bukan sembarangan foto atau itu lalu kena gitu loh. Kalau gitu mudah sekali kita kenanya kan, lama-lama nanti penuh, nanti apa ini pengadilan penuh, kemudian juga penjara penuh gara-gara anak-anak kita yang bikin meme, bikin bikin AI, itu kan mengubah-ubah juga seolah-olah asli. Jadi dari pasal-pasal yang dikenakan itu adalah ada pasal yang masih relevan. Ya, 27 ayat A, 27A itu masih relevan. 27A masih relevan. Ada yang sudah tidak relevan lagi. Jadi satu-satunya yang bisa dikenakan 27A itu. 27A. Dan itu pun ancaman hukumnya cuma 2 tahun. Hanya 2 tahun. Tidak bisa ditahan. Dan itu pun belum tentu terbukti kan? Dan belum tentu terbukti dan tidak bisa ditahan. Iya. Jadi artinya nanti ke depan ini nggak boleh ada alasan apapun untuk menahan mereka. Iya. Kalau itu pakai 27A memang yang itu yang relevan. Iya. Gitu loh. Tapi ada kepalang 32 dipakai, semua 35 dipakai. Itu kayak Habib Rizik dulu. Dia bikin Maulid Nabi melanggar undang-undang kesehatan. Ancaman hukumnya 1 tahun. Tapi kalau cuma 1 tahun nggak bisa nahan. Maka digunakanlah pasal 160 KUHP soal penghasutan. 6 tahun ditahan dia. Ya itu artinya dia mencoba untuk suatu hal perbuatan itu dijala dengan banyak sekali pasal. Dan pasal-pasal yang dipakai itu adalah pasal-pasal yang sanksinya di atas 5 tahun semua untuk menahanan. Dan itu memang udah menjadi semacam fenomena yang seringkali kenapa pasal 27 ayat 3 yang sekarang jadi 27A itu kenapa jadi 2 tahun? Gara-garanya sering dipakai dulu untuk nahanin orang dari sejak Prita Mulyasari sampai kasus-kasus yang ada di Surabaya, di Jakarta, di mana-mana, di Makassar gitu loh. Nah, masalahnya Prof tadi saya mau ngomong apa? Lupa saya. Jadi saya ingin setelah melihat fenomena ini ya, apa appeal Prof terhadap penyelesaian masalah ini? Orang mengatakan, wah udah hadapi aja pengadilan, kayak dia paham pengadilan kayak bersih aja, pengadilan tidak berpihak kan? Kalau sudah kasus-kasus begini kan kita tahu lah behind this skenario-nya. Nah, cuma kira-kira apa advice Profesor kalau seandainya misalnya disuruh menyelesaikan soal ini dengan cara sebaik-baiknya dan setataatnya pada aturan hukum? Iya, kalau saya pertama memang benar sekarang ini saya ini udah punya pengalaman berkali-kali menjelaskan di pengadilan juga. Kadang-kadang hakim kelihatan mantuk-mantuk begitu ya, tanya tiba-tiba putusannya beda. Tidak sama sekali tidak mendengarkan pendapat totally different dan itu berkali-kali ya. Artinya kayak kemarin juga begitu kan, kasusnya di Rut ASDP kan, walaupun Prof Renald Ghazali menjelaskan dengan berbusa-busa di pengadilan tetap aja kena 4,5 tahun, baru kemudian presiden yang turun. Kan begitu kan? Presiden yang turun untuk memberikan rehabilitasi. Nampaknya memang ini juga seperti itu. Kalau nanti sampai ke pengadilan, dan jangan berharap pengadilan itu akan bisa fair seperti yang kita ucapkan tentang pasal-pasal itu maknanya seperti itu. Ini pasal ini pasal yang keliru penerapannya. Tapi berkali-kali saya ketemu sama berbagai hakim, nampaknya mereka itu sulit untuk diberitahu, gitu kan? Dan ada semacam jurisprudensi bahwa pasal-pasal itu dikenakan sekenanya aja. Iya, pokoknya. Ya kayak tadi kasusnya Habib Rizik dan sebagainya itu. Ya seperti itu yang terjadi. Makanya lalu kita masyarakat tuh perlu juga menjaga ini supaya benar-benar siapa hakimnya. Jadi pengertian menjaga itu betul-betul kita ngawasi. Kita marking ya. Kita ngawasi. Jadi sesuatu itu kalau diawasi oleh publik yang kita terlibat itu kan lebih hati-hati. Iya. Tapi kalau sampai ini yang udah diawasi, kita perlu tahu sebenarnya hakimnya siapa, ahlinya siapa. Kadang-kadang Mas Bung Refli, saya tahu bahwa undang-undang ITE ini seringkali diterapkan secara salah. Ahlinya itu ahli-ahli yang sudah langganan sama mudah untuk memasukkan pasal-pasal itu. Jadi kelihatannya ahlinya itu ahli yang dipesan untuk bagaimana cara mencari agar orang ini masuk. Nah itu perlu juga diungkap ke publik supaya universitasnya atau kampusnya tahu bahwa ahlinya ini ngawur, berbeda dengan
minimal berbeda dengan Henry Subiakto bisa begitu loh. Gitu loh. Ini siapa gitu loh. Jadi perlu diungkap ini ahlinya siapa yang diundang, kemudian jaksanya dan juga hakimnya untuk bagian dari kontrol. Oke, jadi menarik untuk terutama untuk kasus-kasus yang besar seperti ini. Kasus RRT ini ya. Jadi Prof, kalau Prof kemudian diajukan sebagai ahli bersedia, Prof? Oh, saya yang kasus ecek-ecek aja saya bersedia kok karena saya tujuannya bukan karena saya itu katakanlah ya saya membantu Mas Rudi Kamri, bukan karena saya kenal Rudi Kamri, tapi saya ingin mendudukkan bahwa undang-undang ITE ini jangan dipakai sembarangan. Jangan dipakai sesuai dengan selera penegak hukum yang sudah punya relasi dengan elit atau dengan kekuasaan gitu loh. Tapi undang-undang ITE ini tujuannya adalah apa? Untuk menjaga benar-benar supaya informasi elektronik itu tidak disalahgunakan, tidak ada misuse di dalam penggunaan komputer dan jaringan komputer kan begitu kan. Tapi bukan berarti bahwa ini bisa dipakai untuk mengkriminalkan orang secara sembarangan. Nah, saya biasanya masuk ke situ, untuk mendudukkan undang-undangnya. Apalagi ini terkait dengan tadi kebutuhan Indonesia memang masyarakatnya udah butuh tahu sebenarnya presidennya itu kayak apa aslinya. Ini kan keingintahuan masyarakat sekarang tinggi sekali. Saya mengikuti untuk mendapatkan informasi jadinya. Iya, ini people's right to know, hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Dan sekali lagi bahkan mungkin negara ini membutuhkan sebuah solusi undang-undang hukum yang untuk supaya tidak terjadi konflik. Yaitu mau tidak mau adalah membuka informasi itu, membuka ijazah itu seperti apa aslinya. Jangan dikorbankan hanya gara-gara satu ijazah atau kata satu hal itu. 8 anak warga negara terancam. Seluruh warga negara terancam atau katakanlah akan terjadi konflik besar. Ini kan terjadi konflik besar. Minimal sekarang udah terjadi di medsos ya. Tapi kan bisa juga itu yang namanya digital outrage, kemarahan digital di medsos itu kemudian terimplementasi di dunia fisik kan bisa terjadi. Ya kalau ada pemicunya. Misalnya ada bentrokan di pengadilan atau apa, itu bisa. Makanya ini kearifan negara, ini perlu sekali. Tadi sekali lagi bahwa Indonesia pernah terbelah dan kemudian menyatu karena presidennya ambil alih dengan solus populi suprema lex, dekret presiden waktu itu. Kalau ini nggak perlu pakai dekret, tapi cukuplah bahwa perintahkan seperti apa yang namanya ini aslinya seperti apa. Ijazah dihadirkan, diuji sama-sama kalau secara asli, terbuka. Nanti bagaimana konsekuensinya dibicarakan. Kalau asli berarti mohon maaf ya teman-teman yang namanya Roy Suryo CS itu berarti memang dia mau nuduh sesuatu yang salah atau yang keliru begitu sehingga konsekuensi hukumnya kena pasal 310, 311 atau 27A tadi. 27A lah katakanlah yang tepat. Pokoknya di bawah 5 tahun semua itu tapi. Ya, tapi kalau katakanlah kalau ternyata ijazahnya yang bermasalah tidak asli, ya ada konsekuensi hukumnya. Ada konsekuensi hukumnya. Nanti dikasih gerasi amnesti apa itu soal itu urusan lain, tapi jelas itu melanggar 263 KUHP. Ya kan, tentang pidana pemalsuan surat, pemalsuan surat, dokumen. Ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 di Sistem Pendidikan Nasional pasal 69 itu terkait dengan pemalsuan ijazah. Ada dengan 5 tahun sanksinya. Nah, ini semua adalah hal yang harus kita tempuh dan betul-betul dasarnya equality before the law. Bahwa hukum itu berlaku sama untuk siapapun. Bukan karena dia adalah tokoh nasional lalu beda. Ya enggak lah. Kalau memang ijazah saya dirangsanksikan lalu mau dibuka, silahkan saya buka ijazah saya, diteliti juga boleh. Begitu pula bagi tokoh. Gitu. Apalagi tokoh. Itu. Prof, ada satu hal yang saya sendiri sudah menangkap bau-baunya, bahwa nanti penyidik itu tidak akan masuk atau menukik pada pembuktian ijazah itu palsu atau tidak. Tapi yang dia sasar adalah apakah Roy Suryo menghina atau enggak, apakah Dr. Tifa itu mencemarkan nama baik atau enggak, apakah Rismon itu menduplikasi dokumen apa enggak dan lain sebagainya. Nah, sehingga nanti sebenarnya tidak akan ada
pembuktian apakah ijazah Jokowi itu asli atau palsu seperti Bambang Tri dan Gus Nur yang tiba-tiba suddenly dituntut 10 tahun, divonis 6 tahun dan kemudian di tingkat banding kena 4 tahun. Gimana Prof melihat ini? Ya, sekarang satu lagi tambahan. Pasal menyebarkan berita bohong itu dihapus. Ya, karena berdasarkan pengalaman Gus Nur dan Bambang Tri, ketika berita bohong masih menggunakan Undang-Undang 1 1946 dan belum dimasukkan ke Undang-Undang ITE ini, itu 10 tahun dia berdasarkan itu, tetapi di tingkat banding nggak relevan karena dianggap kalau ini berita bohong, berita aslinya mana nggak pernah. Iya. Dan itu diderap sama polisi. Iya 28 ayat 3 kan, pasal 28 ayat 3 itu pertama harus ada mana aslinya, mana bohongnya. Kemudian kalau itu kan harus menimbulkan kerusuhan atau keonaran fisik. Itu harus ada keonaran fisiknya, harus ribut dulu kan begitu. Itu memang tidak relevan. Tapi kalau itu masih dipakai itu tambah kelihatan ngawurnya lagi kan gitu. Tapi oke lah, udah di drop itu sudah bagus. Berarti kan, tinggal 28 ayat 2. Iya, arahnya kan tidak akan ada pembuktian ijazah akhirnya. Nah kalau seperti itu berarti ini ada tadi persoalan people's right to know tadi. Ya, ada hak masyarakat untuk tahu. Makanya Presiden harus turun tangan tuh. Iya, untuk to fulfill gitu kan. Iya, ini kan hak masyarakat untuk ini kalau presiden tidak turun tangan, ini juga bisa mempengaruhi katakanlah image presiden sendiri. Seolah-olah beliau tidak fair ketika melihat kondisi seperti ini. Ini memang hal yang kelihatannya sederhana, tapi sederhana kan hanya persoalan tunjukkan gitu kan. Tapi menjadi rumit karena orang tidak mau menunjukkan dan justru orang menyangka-nyangka kenapa nggak mau ditunjukkan. Ya makanya saya berkali-kali mengatakan ijazah itu kebanggaan. Anda kan alumni UGM juga kan? Iya. Ketika lulus UGM kan bangga kan gitu. Iya, enggak ada lagunya kan bakti kami mahasiswa Gajah Mada semua. Artinya bangga. Ijazah itu bukan aib. Ijazah itu bukan penyakit. Kenapa tidak mau ditunjukkan? Justru ketika semakin lama diputar-putar nanti adalah problemnya adalah efeknya itu saya sebagai orang komunikasi nih. Dampaknya adalah pada kredibilitas.